Pulau Jawa, terutama kota Jogja dan sekitarnya, masih menjadi tempat favorit untuk kelak ditinggali para pensiunan. Harapan hidup orang yang tinggal di sini itu katanya memang panjang. Jogja dalam beberapa data yang ada masih menempati sebagai provinsi dengan angka harapan hidup yang tinggi, bisa lebih dari 70 tahun kalau tinggal di Jogja. Hari ini pula, 3 provinsi tempat domisili orang Jawa yaitu DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah provinsi dengan jumlah lansia yang paling banyak di Indonesia. Nomor satunya tentu saja Jogja. Nah, pertanyaannya dengan data itu, memang seolah orang Jawa itu kan kesannya berumur panjang. Tapi yang sering tidak diketahui itu atau sering tidak diteliti adalah apakah berumur panjang itu tapi sehat? Apakah mereka makmur? Apakah mereka kopen? Kalau jadi tua tapi ora ono sing ngurusi, njuk arep ngopo? Bersama saya Paksi Raras, mari kita ngerasani lansia-lansia Jawa. Mungkin beberapa Anda ingat saya pernah cerita di salah satu episode Ngerasani tentang pengalaman saya ketika nonton konser di Singapura. Di sana itu, di dalam konser itu banyak sekali lansia. Uncle-uncle dan onti-onti Singapura itu yang dipekerjakan dalam event konser tersebut. Bahkan konser musik rock ya seperti Red Hot Chili Peppers hingga konser yang hingar-bingar meriah seperti Coldplay. Mereka, para lansia atau warga senior di Singapura itu tetap saja bertugas seperti layaknya anak event. Mereka masih produktif dan dipekerjakan oleh negara di banyak tempat. Jadi tenaga servis, pelayanan publik, banyak muncul di terminal, di stasiun MRT, dan jadi tim pengawas area di konser-konser itu. Singapura dianggap sebagai negara yang masih memberdayakan dan memberikan ruang kerja, ruang ekonomi, ruang sosial bagi para lansia yang masih dianggap produktif dan bisa berguna untuk negara. Nah, sementara di negara kita tahu sendiri, para lansia belum begitu digagas. Ada tulisan yang sangat menarik dari Zaid Wahyudi yang menghimpun data beserta pemikirannya akan kondisi lansia di negeri kita ini. Hari ini, jumlah penduduk jompo di negara kita ini katanya akan terus bertambah. Tahun lalu, penduduk lansia kita berada di angka 31 juta jiwa. Dan oleh Badan Pusat Statistik diproyeksikan bahwa kelak di tahun generasi emas tahun 2045 saat kita mencapai Indonesia emas diperkirakan akan ada 20% penduduk berusia tua atau 60 tahun ke atas dari total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Sebagai gambaran, saat ini ada 11 lansia dari 100 penduduk yang ada di Indonesia. Tahun 2045 nanti diperkirakan akan ada 1 lansia dari 5 penduduk Indonesia. Hari ini saja dibandingkan dengan negara-negara tetangga, jumlah lansia di Indonesia saat ini yang 31 juta orang itu jumlahnya sama dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia. Jumlah lansia kita hari ini bahkan 5 kali lipat dari total seluruh penduduk Singapura. Wokeh tenan wong tuane nang Indonesia iki. Dan yang memprihatinkan, lansia di atas usia 60 tahun masih banyak yang bekerja untuk menopang biaya keluarga, menanggung ragat dan beban ekonomi Gen Z serta milenial. Datanya, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS pada bulan Maret tahun 2022, ada 5,7 juta lansia yang harus menanggung beban 11,1 juta generasi produktif. Sementara itu kebalikannya, hanya 4,5 juta generasi milenial dan Gen Z yang menopang hidup 5,6 juta lansia. Nah, data-data itu kan dicatat, diproses oleh negara. Berarti seharusnya kan negara tahu akan potensi masalah para lansia ini ke depannya. Yang perlu kita rasani adalah
Bagaimana negara mempersiapkan para penduduk tua ini? Apakah sudah bagus? Atau bahkan tidak digagas sama sekali, cuma dipandang sebelah mata? Sekarang kalau kita saksikan di kampung-kampung ya, memang paling tidak setiap bulan tuh ada kegiatan program pemerintah semacam posyandu yang diperuntukkan untuk para lansia. Ibu saya kebetulan ikut salah satu program itu. Tapi program itu fokusnya seolah hanya ke masalah kesehatan lansia saja. Para lansia itu setiap bulan ditimbang, ditensi, lalu diberi makanan yang sehat. Negara ini sampai hari ini mikire bahwa orang-orang sepuh ini cuma perlu diperhatikan masalah kesehatannya aja. Padahal kan nggak sesimpel itu. Misalnya, piye masalah ekonomi nih? Ketika mereka itu para lansia sudah tidak bisa lagi bekerja, karena memang kita tahu ya di negara kita langka sekali ada perusahaan yang mau menerima lansia untuk bekerja di perusahaan mereka. Berikutnya misalnya bagaimana kondisi sosial para lansia itu, bagaimana kondisi psikologisnya, kan jarang-jarang dipikirkan oleh negara ini. Para lansia itu di negara kita seolah jadi seperti kaum yang terpinggirkan. Bahkan ya mereka itu dianggap seperti jadi beban masyarakat. Padahal bisa saja loh diberdayakan. Wong jumlahnya aja puluhan juta kok. Mosok ya ndak bisa diberdayakan sama sekali. Nyontek negara tetangga lah misalnya. Sementara menurut survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas tahun 2023, hampir 80% lansia itu tingkat ekonominya menengah ke bawah. Hanya sepertiga lansia yang punya tabungan, 5% rumah tangga lansia yang hidup dari dana pensiun, dan lebih dari 7% lansia tidak punya rumah sendiri. Kondisi itu membuat 54% lansia masih harus kerja, bekerja keras menghidupi diri, bahkan menjadi tulang punggung ekonomi bagi keluarganya. Dengan fakta tersebut, coba kalau kita mau belajar dari negara sebelah ya, yang dengan efektif bisa mempekerjakan dan memberdayakan para lansia. Di negara-negara maju di Eropa sana, negara itu hadir penuh dalam menjamin kehidupan lansia. 5 besar negara terbaik dalam ngopeni orang jompo penduduknya adalah negara-negara Eropa. Lalu negara sebelah kita, Singapura itu berada di ranking ke-7. Sementara di data ranking yang sama, Indonesia ada di peringkat 119. Ngurusi bal-balan karo ngurusi lansia peringkatnya undi ratusan podo eleke. Bahkan konon di Eropa sana tidak cuma kesehatan lansia yang diperhatikan, tapi ada anggaran negara yang dialokasikan khusus untuk mengurus para lansia yang juga besar juga jumlah anggarannya itu. Tempat tinggalnya untuk para lansia itu juga dipikirkan. Sementara belum lama ini Menteri Sosial kita kan bilang ya, sempat viral di medsos, kalau anggaran untuk ngurus lansia kita sangatlah mepet. Katanya lagi panti jompo itu kan bukan budaya kita, itu katanya menteri loh ya. Di awal tahun kemarin, pas lagi rame kampanye pemilu, banyak yang berpikir bahwa program makan siang gratis itu akan juga menyasar ke lansia. Tapi belum sempat direalisasi, udah buru-buru dikoreksi. Makan siang gratis diubah menjadi makan bergizi untuk anak sekolah saja. Tur ya nggak ngerti ding ya. Kalau tiba-tiba nanti terus dikoreksi lagi, ngasih makan gratisnya juga ke manula juga, ke orang-orang jombo juga. Karena di kampanye presiden yang terpilih kemarin, sempat juga dijanjikan akan ngopeni para lansia di negara tercinta ini. Di masa depan, kekhawatiran akan lansia yang ora kopen, tidak terurus juga muncul karena hari ini kan hadir juga wacana yang ngetren tentang sandwich generation. Anak muda hari ini kan sedang sering menyerukan tentang sandwich generation ini ya, yaitu beban sebagai seseorang yang harus terjepit menanggung jawab urusan ekonomi, beban orang tua sama beban ekonomi anaknya yang ada di bawahnya, atau generasi di atasnya juga, jadi terjepit beban ekonominya. Hadirnya wacana ini di generasi kita hari ini, mau nggak mau dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan lansia kelak. Anak hari ini banyak yang merasa keberatan untuk menanggung beban
beban kehidupan atau beban ekonomi orang tua mereka. Bahkan ada yang beberapa itu memang sudah meniatkan diri untuk memasukkan orang tua mereka kelak itu ke panti jompo. Beberapa dari kita aja, generasi anak muda yang hidup hari ini sudah terjangkiti pemikiran bahwa orang tua itu adalah beban. Coba bayangkan saat Indonesia emas nanti, saat beberapa dari kita hari ini, Anda yang menonton ini mungkin sudah jadi lansia, sudah berumur di atas 60, sementara akan jadi kemungkinan juga bahwa generasi alfa anak kita sekarang ini makin terjangkiti wacana sandwich generation itu dan nggak mau ngopeni kita kelak. Coba kita besok terus arep ngopo pas umur 60 ke atas. Beberapa dari kita yang beruntung hari ini mungkin saja sudah punya ancang-ancang ya, sudah punya planning, punya skema investasi atau pengelolaan uang tertentu agar kelak saat sudah pensiun, sudah nggak produktif lagi, tetap mampu berdaya secara ekonomi dari hasil investasi masa depan kita. Tapi kenyataannya kan ora segampang kuwi. Tidak semua dari kita hari ini adalah golongan yang beruntung yang mampu memikirkan skema-skema investasi seperti itu. Tidak semua anak muda hari ini mempunyai pengalaman atau berkah pengetahuan dan pendidikan yang tinggi yang mampu mengakses segala informasi mengenai perencanaan keuangan masa depan. Kan masih banyak toh anak muda hari ini yang hidupnya mungkin hanya untuk mikir kebutuhan hari ini aja. Boro-boro mau mikirin skema dana pensiun. Untuk makan besok pagi saja masih belum jelas. Apakah dengan kondisi ini lantas kita menyalahkan golongan mayoritas seperti itu? Kan tidak toh. Harusnya negara juga hadir untuk benar-benar memikirkan masa depan kondisi penduduk kita ke depan. Bukan cuma slogan Indonesia Emas, tapi semua warga baik yang muda ataupun yang tua juga diurusin lah. Bagi Anda hari ini yang bekerja sebagai pegawai negeri, sebagai ASN atau karyawan yang memang sudah dijanjikan ada dana pensiun kelak, barangkali Anda ini adalah golongan yang sangat beruntung karena masalah kehidupan lansia Anda kelak relatif tidak begitu memberatkan daripada kawan-kawan kita hari ini yang rentan. Itu juga kalau dana pensiun Anda tidak dikorupsi atau dipermainkan sama bos-bos Anda itu loh ya. Seperti kasus korupsi dana masa depan Taspen, Asabri, Jiwasraya yang mencapai puluhan triliun itu loh. Bagi kawan-kawan pekerja swasta yang tidak mempunyai skema pensiunnya, tetap semangat ya. Wis rentuk pensiun, habis ini kita akan diancam untuk dipotong gajinya 3% oleh Tapera. Kasihan betul kita ini. Pancen paling penak itu sebenarnya memang kerja jadi wakil rakyat. Nggak perlu ijazah tinggi, cukup lulusan sekolah menengah, nggak perlu CV kerja yang bagus, cukup punya modal politik aja. Nanti di kantor kerjanya boleh santai, sambil bubuk-bubuk. Lalu bangun-bangun dapat jatah bagi-bagi proyek. Sering dipiknikkan ke luar negeri. Enak banget toh. Wis ngono, peraturan hari ini anggota dewan itu cukup kerja 5 tahun tok, lalu bakal dapat pensiun seumur hidup. Masa lansianya aman, jadi pensiunan aman, dapat uang dari kita, dari rakyat ini.